Indonesia. Memiliki beragam budaya dan warisan yang diturunkan nenek moyang dari masa ke masa. Mulai dari segi bahasa, adat, kesenian, dan kuliner yang tersebar pada 37 provinsi di Indonesia. Kabupaten Bekasi Bumi Patriot. Yang memiliki arti Kabupaten Bekasi adalah sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah. Kabupaten Bekasi juga masih erat dalam melestarikan kebudayaan lokalnya, dengan mendirikan berbagai tempat sebagai wadah pelestarian kebudayaan tersebut. Seperti pelestarian kebudayaan tari tradisional yang berada di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Sanggar Tari Melati yang terletak di Komplek Depsos, Plaga Asih, Cikarang, Jawa Barat. Sebagai wadah pelestarian kebudayaan yaitu tari tradisional, Sanggar Tari Melati mengedukasi anak-anak dan remaja guna membentuk karakter melalui seni tradisional untuk mewujudkan anak bangsa yang disiplin dan kreatif. Jarak tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke Sanggar Tari Melati yaitu kurang lebih 50 menit dari pusat Kabupaten Bekasi. Sanggar Tari Melati memiliki lokasi yang strategis sehingga memudahkan akses transportasi untuk sampai ke sanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Lestari. Tempat dan tanggal lahir Purworejo 9 November 1955. Alamat saya di Perumahan Depsos, Blok D1 nomor 7, RT 12 RW 08, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pekerjaan saya adalah pensiunan dari PNS TNI AD. Tingginya antusiasme masyarakat sekitar dalam melestarikan tari tradisional menjadikan Sanggar Tari Melati memiliki banyak peserta didik. Tari merupakan gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa penari agar menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Sanggar Tari Melati berdiri pada tanggal 3 November 2012. Sanggar ini saya dirikan setelah saya pensiun. Dan saya mendirikan sanggar karena saya punya basic dari kecil sebagai penari. Nah, kebetulan pada saat itu saya mendirikan sanggar itu saya sebagai pengurus Dewan Kesenian tingkat kabupaten. Seiring berjalannya waktu, Sanggar Tari Melati mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas, baik dari karya dan prestasi yang telah dicapai oleh Sanggar Tari Melati. Sanggar Tari Melati merintis dari awal untuk mengembangkan sanggar agar lebih dikenal dan memiliki banyak peserta didik. Perkenalkan, nama aku Ratu Faiza, aku berusia 18 tahun, dan saat ini aku adalah seorang mahasiswa semester 2.
Aku di Sanggar udah 8 tahun dan sekarang posisinya sebagai murid juga pelatih. Jadi awalnya aku memang ada minat di bidang tari. Nah, tapi belum kesampaian untuk masuk sanggar tari. Kebetulan waktu kelas 5 SD, ayah sama ibu ngajak aku ke rumah kenalannya yang ternyata punya sanggar tari. Nah, sejak saat itu akhirnya aku daftar dan ikut latihan di Sanggar Tari Melati. Keadaan sanggar waktu pertama kali aku masuk ke sanggar jelas belum seperti sekarang. Dari segi bangunan, tempat latihannya terbatas dan belum seluas sekarang. Kaca pun hanya ada beberapa saja. Lalu, dari segi kegiatan, kita hanya latihan dan mengikuti beberapa perlombaan saja. Jika dibandingkan dengan keadaan Sanggar Tari Melati sekarang, secara kondisi bangunan sudah jauh lebih luas. Tempat latihan menjadi lebih banyak lagi, juga kaca-kaca pun semakin banyak. Bahkan sekarang Sanggar Tari Melati memiliki ruang kostum sendiri dan kostum milik sendiri. Lalu untuk kegiatannya, Sanggar Tari Melati saat ini mengikuti beberapa perlombaan yang besar di luar kota, seperti di Subang, di Bandung. Lalu mulai dipanggil untuk mengisi acara seperti upacara adat pengantin, tampil di acara-acara pembukaan toko, dan lain sebagainya. Sejalan dengan moto Sanggar Tari Melati, yaitu membentuk karakter anak bangsa lewat seni tradisional, kreasi. Disiplin latihan adalah nafasku untuk menuju kesuksesan. Menjadikan Sanggar Tari Melati berjalan sesuai dengan landasan yang kokoh. Dari awal didirikannya Sanggar Tari Melati, tepatnya tahun 2012, banyak suka maupun duka yang terjadi dalam kegiatan Sanggar Tari Melati. Dari jumlah siswa yang dimulai dari 5 siswa sampai bisa menempuh angka 30, dan ada satu titik kembali menjadi jumlah siswa 15 atau 20, dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan di angka 30 sampai 50 siswa. Hal itu menjadi suatu pendewasaan bagi kami selaku pengelola sanggar, bagaimana tetap Sanggar Tari Melati ini bisa dicintai oleh masyarakat umum, terutama para generasi muda. Karena untuk mempertahankan dan mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda tidaklah mudah dengan dibarenginya banyaknya budaya-budaya asing masuk, sehingga menjadi satu tantangan Sanggar Tari Melati agar para generasi muda tetap mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Karena itu, semangat untuk terus bisa melestarikan budaya dan membagi cinta dan pengetahuan tentang budaya terus berkobar di hati kami. Dengan kesabaran serta ketekunan yang dilakukan Tante Dian dalam mengembangkan Sanggar Tari Melati, tentu saja membuahkan hasil yang manis. Untuk kegiatan yang sering diikuti adalah salah satunya kita punya program
setiap tahun itu biasanya per semester itu kita ada ujian. Baik di semester pertama maupun semester kedua. Dari awal pendirian sanggar, kita melaksanakan ujian lokal. Sampai akhirnya seiring waktu kita bisa gabung dengan sanggar-sanggar atau komunitas tari yang ada di Taman Mini. Kita bisa mengikuti ujian bersama di Taman Mini Indonesia Indah. Tetapi dengan adanya COVID selama 2 tahun, kegiatan sanggar kita alihkan menjadi kegiatan yang berbentuk online atau lomba-lomba, baik secara virtual. Dan di tahun ini, kita akan mengadakan ujian sanggar bersama-sama teman-teman seluruh sanggar yang ada di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya ujian, lomba maupun permintaan untuk mengisi acara di beberapa event, baik formal maupun informal, sering menjadi kegiatan yang ada di Sanggar Tari Melati. Tidak hanya fokus dalam mengikuti perlombaan, Sanggar Tari Melati juga biasa diundang untuk mengisi acara adat, baik itu acara pernikahan, khitanan, dan sambutan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, perkenalkan nama saya Intan Anlina Putri, umur 24 tahun. Lama di dunia pertarian itu saya sebenarnya dari kecil, dari umur berapa ya? Kelas 4 SD. Untuk mengajar di Sanggar Tari Melati ini saya kurang lebih sudah 5 tahun ya, dari tahun 2017 sekitar bulan Juli. Jadi awalnya itu bermula dari diminta bantu untuk mengisi kelas di sini. Untuk kelas liburan sekolah anak-anak. Lalu setelah itu diminta untuk lanjut mengajar di sanggar ini sampai saat ini. Oke, untuk mengajar di Sanggar Tari Melati di sini tuh saya cuman belajar tari jaipong ya sebenarnya. Karena basic saya dari kecil belajar tari jaipong. Nah, untuk sekarang memang saya sedang mencoba belajar ke tarian-tarian yang lain seperti Betawi, terus tarian Nusantara. Sebagai seorang pelatih, harus memiliki bekal yang cukup untuk menunjang tugas-tugas dan peranannya dalam membimbing, meningkatkan prestasi, merencanakan program latihan, serta mengevaluasi proses dan hasil latihan.
Teh Intan tidak segan menyalurkan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik di Sanggar Tari Melati. Oke, untuk arahan kepada peserta didik ini mungkin lebih ke mengutamakan kesabaran ya, karena anak-anak di sini tuh kalau misalkan kita tekankan sedikit atau kita lebih tegas itu takutnya anak malah jadi jenuh atau merasa dirinya tertekan. Jadi lebih ke membawa suasana yang asik, yang anak-anaknya bisa have fun, terus bisa lebih semangat berlatih. Dan kita juga selain latihan di sini, setiap tahunnya kita bisa ke luar kota, misalkan seperti ikutan lomba atau jalan-jalan dan lain-lain, biar anak-anaknya semangat dan terus berlatih dengan fokus. Sebagai seorang pelatih harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi peserta didik agar tidak membosankan. Kesalahpahaman pun seringkali terjadi antar penari. Namun, hal itu tentu saja dapat terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum, nama saya M. Yulianti, saya tinggal di Rawalumbu. Saya mempunyai sanggar yang bernama Sinar Seli Asi. Di sini di Sanggar Melati saya membantu sebagai pengajar tari Betawi. Saya mulai belajar pertama kali nari itu di tahun 1999. Guru pertama saya itu Pak Suwarta Seli, terus yang kedua Bu Kartini. Saya belajar di Condet, terus saya belajar juga di Anjungan DKI. Gurunya itu Bang Entong Sukirman. Setelah itu saya baru mulai mengajar di luar. Salah satunya itu pertama kali di SDN Perwira 4 dari tahun 2002 sampai sekarang. Terus di SDN Pekayon Jaya 6, SMA Korpri Bekasi, sama SMKN 3 Negeri Kota Bekasi. Sanggar Tari Melati tidak asal dalam memilih pelatih untuk peserta didiknya. Hal itu dibuktikan dengan adanya Bunda E.M. Bilianti sebagai pelatih di Sanggar Tari Melati. Bunda E.M. Bilianti adalah seorang seniman tari asal Bekasi yang telah menciptakan lebih dari 30 tarian tradisional dan tariannya pun banyak dikenal oleh masyarakat. Alasan Bunda mau mengajar melatih tari di Sanggar Melati itu salah satunya yaitu ingin berbagi ilmu dengan anak-anak yang ada di sana, terus juga untuk bisa memperbanyak regenerasi khususnya di tari Betawi. Sanggar Tari Melati memiliki pesona yang memikat, sehingga membuat Bunda E.M. ingin bergabung untuk melatih di Sanggar Tari Melati. Salah satunya karena peserta didik Sanggar Tari Melati terlihat begitu antusias dan semangat untuk belajar tarian tradisional.
Tari tradisional yang Bunda ciptakan itu mungkin ada kurang lebih 30-an. Di antaranya itu tari khusus anak-anak dan remaja. Untuk anak-anaknya itu di antaranya ada tari bebegek, bocah memain, tutup inglo, terus ada dodogeran, sama ada jati diri juga. Tarian tradisional yang Betawi atau Bekasi yang sudah diajarkan di Sanggar Melati itu diantaranya Kembang Bekasi, Lenggang Bekasi, terus Tari Gegot, sama Ronggeng Blantek. Tarian-tarian yang diajarkan di Sanggar Tari Melati merupakan tarian tradisional dari berbagai daerah dan juga tarian yang diciptakan sendiri oleh Bunda EM. Anak semangat karena banyak teman. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut serta dalam melestarikan kebudayaan tari tradisional di Sanggar Tari Melati. Lomba nari kodok, bok jamu, ondel-ondel. Peserta didik anak-anak di Sanggar Tari Melati dibiasakan ikut tampil dalam pagelaran untuk melatih rasa percaya diri sejak dini. Perkenalkan, nama saya Najwa Larasati, umur saya 18 tahun. Saya jadi peserta di Sanggar udah 5 tahun. Jaya Nganusantara Ngacomantara Sabuana nalika sanjaya jejeneng raja di tanah Jawa tah eta Sunda ngalingga wastu Sabuana. Sunda unggul, Sunda tangguh, Sunda nyuruh rupa galuh. Biasanya
ada latihan pemantapan gerakan, samain ekspresi, terus bikin pola lantai juga. Pas hari hanya biasanya pemanasan dulu, terus nyamain kostumnya udah sama apa belum, terus terakhirnya baru berdoa. Persiapan yang matang penting dilakukan oleh para penari Sanggar Tari Melati untuk hasil yang maksimal, agar usaha yang dilakukan selama latihan tidak sia-sia. Kita berdoa, semoga kita dilancarkan acaranya, apa yang kita usahakan terwujud, dan semoga hari ini adalah hari kebanggaan kita semua. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Sanggar Melati lestarikan budaya Indonesia. Pastinya ada kesulitan saat latihan seperti perbedaan pendapat, terus kesalahpahaman antar penari, tapi alhamdulillahnya itu bisa teratasi dengan baik. Terus ada beberapa penari juga yang susah buat nyentuhin gerakannya, jadi harus lebih sabar lagi ngajarinnya. Di setiap proses latihan, penari tidak dituntut untuk selalu serius. Ada kalanya mereka harus serius dan ada saatnya mereka bersenang-senang. Hal ini membuat penari merasa lebih santai, sehingga mereka nyaman pada saat berlatih di Sanggar Tari Melati. Harapannya kami bisa mengantar anak-anak sukses dalam bidang budaya. Kedepannya bisa terus berusaha untuk melestarikan budaya Indonesia bersama generasi-generasi muda lainnya. Jadi Sanggar Tari Melati tidak hanya stuck untuk mengajar anak-anak, tetapi juga bisa berkembang di luar. Dan sukses bersama untuk bisa membangkitkan cinta budaya untuk diperkenalkan lagi jauh lebih dalam kepada anak negeri, terutama para penerus bangsa. Harapannya agar bisa menjadi suatu sarana yang mengantarkan cakrawala pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat bidang seni, membangun pengetahuan dan berpikir mandiri untuk menghasilkan karya seni. Salam budaya. Salam budaya. Lestarilah budayaku. Lestari selalu. Melestarikan warisan kebudayaan nenek moyang tentu tidaklah mudah, karena perlu dukungan dari masyarakat untuk turut serta dalam pelestarian, sehingga warisan budaya ini tidak pudar dan dapat diwariskan secara turun-temurun. Jadi, mari kita terus melestarikan budaya. Karena mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Miara buaya di pagar kawat, motong angsa dimakan malam. Kalau seni budaya kagak kita rawat, alamat bangsa bakal tenggelam.